Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Nama saya Muhammad Andiri Dharma Putra. Dan Dan saya Debbie Alivia Putri Amara. Di podcast kali ini itu kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbobot, yaitu temanya tentang cinta tanah air. topik ini tuh penting banget, apalagi buat kita generasi muda dan juga sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Ngomong-ngomong, menurut kamu sendiri, cinta tanah air itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut aku, cinta tanah air itu adalah rasa bangga, peduli, dan juga setia terhadap negara kita sendiri. Jadi sebenarnya itu bukan cuma diucapin, tapi juga harus kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari. Dalam juga ya. Berarti sebenarnya cinta tanah itu, cinta tanah air itu nggak cukup cuman ikut upacara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kan? Iya, itu sebenarnya sih juga bagian dari cinta tanah air ya, tapi sebenarnya itu aja belum cukup. Yang lebih penting itu adalah gimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam Hmm. pekerjaan kita nih. Nah, kalau dikaitkan dengan pekerjaan, khususnya di instansi pemerintah, contoh nyata cinta tanah air menurut kamu tuh seperti apa ya? Sebenarnya contohnya banyak banget ya. Salah satunya itu ada disiplin, kayak datang tepat waktu ke kantor. Mungkin sebenarnya itu kelihatan sederhana, tapi itu tuh nunjukin kita nggak menghargai tanggung jawab yang diberikan sama negara. Bener-bener sih. Kadang hal kecil kayak gitu sering dianggap sepele sama banyak orang. Iya, bener banget. Padahal kan kalau misalnya kita disiplin nih, dampaknya tuh bisa besar banget. Pelayanan ke masyarakat tuh bisa jadi terhambat. Dan itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita. Hmm, Selain disiplin, kira-kira apalagi ya yang termasuk bentuk cinta tanah air? Menurut aku sih kejujuran itu juga penting banget ya. Kayak misalnya nih, dalam mengelola pekerjaan, terutama misalnya bekerja yang berkaitan dengan keuangan atau pelayanan publik. Nah, itu dalam bekerja kita tuh menurut aku harus jujur dan adil sih. Hmm, jadi sebenarnya masuk ke integritas juga ya intinya. Iya, benar sih. Karena kan kalau misalnya kita bekerja dengan jujur ya, itu berarti kan kita ikut dalam menjaga nama baik instansi dan juga negara. Oke, oke, oke. Kadang orang berpikir cinta tanah air tuh harus sesuatu yang besar, kayak contohnya ikut maju ke medan perang. Iya sih. Padahal kan sebenarnya kalau di zaman sekarang ya, bentuk perjuangan itu udah beda-beda banget. Kayak kita bisa nunjukin cinta tanah air itu nggak harus berjuang di medan perang. Itu bisa ditunjukin lewat Hmm, kontribusi positif di bidang kerja ya, masing-masing sebenarnya. iya, iya, iya. Berarti hal-hal simpel kayak kita bekerja dengan maksimal itu sebenarnya juga udah termasuk cinta tanah air kan? Iya, benar banget dong. Karena kan kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh nih dan bekerja dengan profesional, maka itu tuh artinya kita itu ikut membangun negara. Itu bagus banget loh sih. Apalagi kalau semua orang punya rasa cinta tanah air yang sama seperti itu. Kira-kira dampaknya bakal kayak gimana ya? Wah, kalau misalnya semua orang kayak gitu, dampaknya pasti bakalan besar banget sih. Kayak lingkungan kerja bisa jadi tertib, terus pelayanan publik itu bisa jadi lebih baik. Dan hasilnya juga masyarakat pasti ngerasa lebih percaya sama pemerintah gitu. Oke, 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 oke. Bagus, bagus. Jadi sebenarnya semuanya itu dimulai dari diri sendiri ya? Iya, benar banget. Sebenarnya perubahan besar itu tuh selalu dimulai dari hal kecil. Contohnya itu dari diri sendiri. Oke, oke, oke. Nah, dari pembahasan kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa cinta tanah air itu bukan sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan lewat aksi nyata. Seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa Sampai di jumpa di kesempatan kesempatan berikutnya. berikutnya.